Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Saudara-saudaraku semuanya, dalam rapat yang indah ini, yang penuh dengan persaudaraan, rapat yang memikirkan pesantren sebagai aset masa depan, pencetak generasi yang akan memikul estafeta dakwah. Mudah-mudahan rapat seperti ini akan membuahkan hasil-hasil yang konkret, hasil-hasil yang positif, bisa melahirkan ide-ide cemerlang yang akan membawa kepada kemajuan pesantren kita, dan intinya adalah sebagai kemenangan agama kita di atas permukaan bumi ini. Para asatidah, saudara-saudaraku semuanya yang saya hormati, ternyata keberadaan kita di pesantren ini, sebagai posisi apapun saja kita berada di pesantren ini, mulai jabatan yang kita emban ini, mulai jabatan yang tertingginya, sampai jabatan yang tidak nampak, bagian dapur, tukang masak, cleaning service. Jabatan ini itu adalah merupakan tasyrif dari Allah. Jabatan ini adalah merupakan penghormatan dari Allah SWT kepada kita. Jabatan ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah manakala kita dilibatkan dalam pesantren ini. Jadi ini nikmat keberadaan kita di pesantren. Oleh karena itu wajib kita syukuri. Karena saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya Allah SWT itu pasti yang akan membela agamanya. Dan Allah SWT pasti yang akan memenangkan agamanya. Karena agama ini miliknya Allah. Dan Allah sangat mudah untuk memenangkan agama. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang dipilih oleh Allah SWT ini, yang dipercaya oleh Allah SWT ini untuk memenangkan agamanya? Karena sunnatullah, hukum Allah yang berlaku pada hambanya, bahwasanya Allah ketika memenangkan agamanya, itu tidak langsung Allah sendiri, tapi Allah menggunakan hambanya yang dipercaya, yang akan memperjuangkan agamanya, kemudian Allah memenangkan agamanya melalui hamba ini. Jadi kan ini merupakan nikmat yang besar di saat kita ini dipercaya oleh Allah. Maka karena itu saudaraku yang dirahmati Allah SWT, di saat kita ini dipercaya oleh Allah, Allah percaya kepada kita, Allah mengagungkan kita, memuliakan kita, kemudian kita diposisikan di tempat yang mulia ini, untuk memenangkan agama Allah, maka jangan sampai kita ini digantikan oleh yang lain. Jadi Allah sangat mudah sekali untuk mencarikan pengganti, manakala memang hamba yang dipercaya itu kriteria-kriterianya itu sudah tidak ada. Jadi Allah ketika memilih hambanya untuk memenangkan agamanya, itu sudah dilihat oleh Allah, kriterianya itu sudah mendekati kepada yang pas. Tapi kalau kriteria-kriteria ini mulai menghilang dari diri kita,
ya Allah akan carikan hambanya yang lain yang dipercaya. Karena di saat kita ini sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah. Karena tidak bisa menjaga kriteria-kriteria itu. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingatkan untuk diri saya ingatkan seluruh para asatidah, mulai yang mendapatkan amanah yang paling berat, sampai mendapatkan amanah yang tidak nampak, tukang servis pun, tukang cleaning service pun yang tidak nampak. Nah, ini kita upayakan kita ini berada pada kriteria yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya siapa yang murtad, murtad itu artinya keluar. Jadi sudah keluar dari kriteria-kriteria yang dipercaya oleh Allah. Maksudnya murtad ini umum lah. Tidak mesti harus murtad keluar agama dari Islam saja. Jadi sifatnya sudah murtad, gak layak lagi dia. Sudah tidak istiqomah lagi dia. Tujuannya sudah tidak tujuan yang bersih lagi dia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala fasaufa ya'tillah biqaumin. Dalam surat Al-Maidah 54 ini Allah akan hadirkan kaum lain yang dipercaya oleh Allah. Ini yang dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta oleh Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjelaskan ayat itu. Ini menjelaskan bahwasanya orang yang diamanai oleh Allah untuk memenangkan agama itu dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Maka kita jaga betul kriteria-kriteria ini, amanat ini. Dan dalam hadis Rasulullah SAW pun juga memperkuat itu. Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi abdi khaira istakmalah." Allah itu kalau menginginkan hambanya dijadikan yang khair, hambanya yang baik, itu istakmalahu. Jadi akan dipakai dia itu oleh Allah. Jadi akan difungsikan oleh Allah. Kalau dia ini diinginkan oleh Allah kebaikan. Ya na'udzubillah kalau sampai kita ini nggak dipakai oleh Allah, kemudian diganti yang lain. Sudah nggak ada artinya hidup itu. Ketika kita tidak dipakai, sudah tidak dipercaya oleh Allah. Jadi indah. Allah itu ketika menghendaki dari kita kebaikan, itu kita difungsikan oleh Allah. Difungsikan di dalam kegiatan yang memang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saya akan menyampaikan, nah, kriteria apa yang mesti harus ada pada diri kita supaya kita ini dipakai oleh Allah, tidak diganti oleh Allah oleh orang yang lain. Itu pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sihhatul ghayah. Sihah itu artinya benar, ghayah itu artinya orientasi. Jadi orientasi kita ini benar, yaitu tujuan akhir kita itu adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan pendek kita ini yaitu ingin menolong agamanya Allah, tapi akhirnya kita itu ingin mendapatkan ridhonya Allah, itu tujuan jangka jauh, jarak jauh. Ini adalah tujuan jangka pendek. Jangka pendek adalah menolong Allah. Jadi tidak untuk menolong diri, untuk menolong keluarga, menolong partai, menolong yang lainnya. Tidak. Hanya ingin memenangkan agama Allah sehingga akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ada kisah yang menarik. Saat ada orang kafir datang kepada Rasulullah, "Saya mau masuk Islam, wahai Rasul, wahai Muhammad. Tapi kalau engkau saya masuk Islam ini, kamu kasih jabatan apa saya ini?" Jadi dia mau masuk Islam, tapi maunya dikasih jabatan. Makanya, kata Rasulullah, kalau kamu mau masuk Islam, kemudian tujuanmu adalah ingin jabatan, sudah nggak usah masuk Islam. Tapi kalau Anda masuk Islam, kemudian ingin mendapatkan surganya Allah, mari kita bergabung bersama-sama. Tapi kalau sekedarnya ingin mendapatkan jabatan, sudah nggak usah Anda masuk ke dalam agama Islam. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, ketika orientasi seperti ini sudah tidak benar, jadi sulit rasanya kita akan memenangkan agama Allah SWT. Jadi ini pertama kita luruskan bersama-sama tujuan kita.
yaitu adalah ingin menolong agama Allah SWT. Kemudian tujuan akhir kita cuma hanya mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ini pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, adalah sihatul manhaj. Jadi konsep kita ini adalah konsep yang benar. Manhaj kita ini adalah manhaj yang benar. Jadi kalau kita sudah bergeser dari manhaj Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ini sudah tidak kita prioritaskan dalam kerja-kerja tarbawiyah kita ini, ya sudah gampang Allah SWT akan menggantikan yang lain. Jadi kita selalu terus ingin mengacu kepada sunnah dan kepada Al-Quranul Karim. Ini tidak cuma hanya pada kurikulum kita, tapi kehidupan kita pun sehari-hari pun juga harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya jangan sampai kita ini menyuruh anak untuk rajin misalnya berjamaah, sementara kita sendiri tidak berjamaah. Itu tidak akan bisa tersampaikan pesan-pesan kita. Karena kan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, nggak bisa dia akan memberikan. Makanya ulama-ulama dahulu kalau mau memberikan nasihat kepada anak didiknya, itu yang pertama sekali adalah dia lakukan baru berani. Ada ulama besar Hasan Al-Basri, beliau diminta untuk khutbah yang temanya memerdekakan budak. Saat itu beliau masih punya budak yang belum dimerdekakan. Kemudian budaknya dimerdekakan dulu semuanya, baru setelah itu khutbah. Nah, kita mau memerintahkan anak kita, misalnya, yuk kita rajin jamaah, yuk kita tadarus Al-Quran, yuk kita murojaah Al-Quran, tapi ini tidak kita lakukan. Ya, sulit ini akan terwujud, karena orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Jadi ucapan-ucapannya itu kalau dalam bahasa Jawanya, itu orang mandi. Jadi tidak masuk ke dalam hati, cuma lewat saja, karena lemah akan kekuatan spiritual yang tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Jadi ini kemudian yang terakhir saudaraku yang dirahmati Allah, jadi yang terakhir mujahadah. Jadi mujahadah kesungguhan kita. Jadi keseriusan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, saya yakin ketika ada mujahadah dan kebersamaan, saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongannya Allah itu bersama dengan kesatuan orientasi kita, kesatuan manhaj kita, kesatuan tujuan kita. Inilah yang dan kesungguhan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, sungguh akan berikan petunjuk pada jalan kami. Itu pasti ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah yang sangat mulia ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempercayakan kita kemudian ternyata kita tidak bisa amanah. Mudah-mudahan Allah tetap memakai kita, karena dipakainya Allah ini tanda kebaikan kita dalam hidup ini, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.